Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang halogen. Halogen adalah unsur non-logam bervalensi 7 berada di golongan 7A. Kelimpahan unsur yang pertama adalah klorin dengan nomor atom 9 dan nomor massa 19 dengan wujud gas pada ruangan. Pertama diisolasi oleh Henry Moissan di tahun 1886. Kelimpahan fluorin cukup tinggi mencapai 0,02%. Klorin merupakan unsur non-logam paling negatif atau memiliki harga elektronegativitas tertinggi sehingga sangat reaktif dan sangat mudah menangkap satu elektron membentuk ion fluoride. Klorin memiliki sifat oksidator terkuat dan sangat beracun yang dapat mengakibatkan kematian. Senyawa ini membentuk ikatan antar molekul dengan atom hidrogen di molekul berbeda disebut ikatan hidrogen. Unsur yang kedua adalah klorin. Klorin merupakan unsur gas berwarna kuning kehijauan dengan nomor atom 17 dan massa 35,5 gram per mol. Pertama kali diisolasi oleh William Scale tahun 1774 dengan mereaksikan pirolusid dengan HCl. Klorin cukup banyak ditemukan di alam, terutama dalam air laut sebagai ion klorida. Klorin merupakan unsur yang reaktif karena dapat bereaksi hampir dengan semua unsur, bahkan dengan logam tahan karat seperti titanium dan krom. Klorin memiliki sifat oksidator yang kuat sehingga sering digunakan untuk bahan pemutih. Unsur ketiga adalah bromin. Bromin dengan nomor atom 35 dan nomor massa 80 dengan wujud cairan merah kecoklatan pada ruangan. Pertama diisolasi oleh Jacob Lowick dan Jerome Ballard di tahun berbeda dan juga tempat yang berbeda. Kelimpahan bromin di kerak bumi mencapai 0,35 bagian per juta dengan mineral utama berupa bromokarnalin. Ketika berkaitan dengan hidrogen, bromin akan membentuk asam kuat yang bersifat sangat korosif terhadap logam. Bromin bersifat sangat beracun dan sangat korosif pada kulit dalam keadaan cair maupun gas. Bromin banyak digunakan untuk cairan film fotografi dan juga digunakan untuk bahan anti api seperti pembungkus kabel. Unsur yang keempat adalah iodin. Iodin dengan nomor atom 35 dan nomor massa 127 berwujud kristal padat dengan warna ungu kehitaman yang mudah menyublim dengan bau menyengat. Pertama kali diisolasi oleh Bernard Courtois dan ditemukan di air laut serta tumbuhan dan hewan laut. Iodin memiliki kemampuan yang buruk dalam mengantarkan listrik dan panas. Memiliki kelarutan yang baik dalam pelarut organik tetapi sedikit sekali larut dalam air. Iodin bersifat reaktif terutama dengan logam dan basa. Namun, iodin adalah halogen paling tidak reaktif dibanding halogen lain. Iodin paling mudah mengalami reduksi dan gampang didesak ketika berpasangan. Iodin memiliki keelektronegatifan yang paling rendah dibandingkan dengan semua halogen. Iodin cenderung ekstropositif yang membuat dapat berkeikatan dengan halogen lain. Iodin sangat korosif terhadap kulit dan kelenjar manusia sehingga dapat menyebabkan keracunan dan iritasi api. Unsur yang kelima adalah unsur astatin. Unsur ini bernomor atom 85 dan bernomor massa 210 dengan wujud padat kehitaman. Unsur ini adalah unsur yang paling sedikit kelimpahannya di kerak bumi, bersifat radioaktif dan waktu paruh paling lama. Unsur ini didapatkan dari peluruhan isotop uranium 235 dan 238. Unsur ini bersifat metaloid atau memiliki sebagian sifat logam seperti menghantarkan listrik pada suhu tinggi dan menjadi isolator pada suhu rendah. Unsur ini hanya dilakukan sebagai penelitian karena sedikit jumlahnya astatin. Sifat fisik halogen. Kalau cuma ngebayangin nama dan ngelihat di tabel periodik, pasti kita bertanya-tanya, kayak apa sih bentuk makhluk-makhluk ini? Seperti apa wujud dan sifat dari kelompok halogen ini? Secara fisik, kelima unsur halogen ini punya warna dan bentuk yang berbeda-beda. Meski begitu, semuanya punya satu ciri khas yang gampang dikenali, baunya yang menusuk. Ini bukan ngomongin orang yang belum mandi kok. Fluorin adalah gas warna hijau pucat. Klorin gas kuning kehijauan. Bromin berbentuk cairan berwarna coklat kemerah-merahan. Iodin adalah benda padat abu-abu yang menyublim menjadi uap warna ungu. Dan astatin adalah benda padat dan mengandung daya radioaktif. Ya kan, semuanya punya karakternya masing-masing. Satu hal yang menarik, wujud dari setiap unsur itu akan mempengaruhi titik leleh dan titik didihnya. Semakin padat, maka semakin besar titik leleh dan titik didihnya. Di sisi lain, semakin ke bawah dari tabel periodik, kerapatan dan jari-jarinya juga semakin meningkat. Sifat kimia halogen. Kelompok halogen adalah unsur-unsur yang punya kereaktifan cukup tinggi.
dari atas ke bawah, dari nomor atom terendah ke besar. Kereaktifannya semakin berkurang. Maksudnya apa tuh? Di dalam sebuah senyawa, unsur yang lebih reaktif akan menggantikan unsur yang kurang reaktif. Ini bisa kita contohkan dalam sebuah tim sepak bola. Jika dalam sebuah tim bola punya striker bernama Bambang Pamungkas. Lalu tim sepak bola tersebut membeli striker Higuain dari Argentina. Nah, karena si Higuain lebih jago dan reaktif, maka dia akan menggantikan posisi Bambang Pamungkas. Dalam kasus halogen ini, unsur-unsur yang ada di atas bernomor atom rendah dapat dengan mudah mengoksidasi unsur di bawahnya. Tetapi unsur yang ada di bawah tidak dapat mengoksidasi unsur di atasnya. Misalnya Cl dapat mengoksidasi Br, tetapi Cl tidak bisa mengoksidasi F. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Fluorin. Fluorin adalah unsur yang terdapat pada pasta gigi dan bisa memutihkan gigi kita. Selain pada pasta gigi, fluorin juga terdapat pada CFC. Itu loh, freon pada AC yang bisa mendingin udara. Yang kedua adalah klorin, yang digunakan sebagai pembersih air, bromin yang digunakan sebagai bahan anti api, iodin yang digunakan dalam obat antiseptik. Berikutnya yaitu proses pembentukan unsur halogen. Yang pertama, fluorin. Pembuatan unsur dan senyawa fluorin dapat diperoleh dengan menggunakan proses Moissan. Sesuai dengan nama orang yang pertama kali mengisolasi fluorin, yaitu H. Moissan pada tahun 1886. Proses ini menggunakan metode elektrolisis HF terlarut dalam leburan KHF2, seperti contoh yang ada di PPT. Kemudian yang kedua ada klorin. Klorin dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu proses reakon atau oksidasi. HCl dicampur dengan udara, kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis, dan reaksi terjadi pada suhu kurang lebih 4300 derajat Celcius dan berada dalam tekanan 20 atmosfer. Cara kedua, elektrolisis. Larutan NaCl menggunakan diafragma. Cara ketiga, elektrolisis lelehan NaCl. Lanjut ke bagian bromin. Pada skala industri, bromin dihasilkan dengan mengekstraksi air laut. Hal ini karena kandungan air laut Br tinggi kira-kira 70 ppm. Mula-mula pH air laut dibuat menjadi 3,5 dan kemudian direaksikan dengan Cl2 untuk mengoksidasi Br menjadi Br2. Lanjut yang terakhir yaitu iodin. Dalam skala industri, iodin diperoleh dengan mereaksikan NaIO3 dengan natrium bisulfit atau NaHSO3. Endapan I2 yang didapat disaring dan dimurnikan. Kurang lebih penjelasan mengenai unsur halogen yang telah kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam ucapan atau penjelasan yang kita sampaikan, kami minta maaf setulus-tulusnya. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Indonesia tangguh, Indonesia sehat. Sampai jumpa.